Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalve, Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Salam dan bahagia. Salam guru penggerak. Kita terus tergerak, bergerak, dan menggerakkan. Tetapi jangan lupa merintis, menumbuhkan, dan yang paling penting adalah merawat. Tugas 3.2.J koneksi antar materi modul 3.2 Pemimpin dalam pengelolaan sumber daya. Perkenalkan, saya Yohanes Yosef Laos SPD, asal SMA Negeri Satswa, Kabupaten Ngada, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Sedang mengikuti pendidikan guru penggerak angkatan 11 kelas 1147. Tujuan pembelajaran khusus, calon guru penggerak mampu menghubungkan materi modul ini dengan modul-modul yang didapatkan sebelumnya. Perintah penugasan. Yang pertama, buatlah kesimpulan tentang apa yang dimaksud dengan pemimpin pembelajaran dalam pengelolaan sumber daya dan bagaimana Anda bisa mengimplementasikan di dalam kelas, sekolah, dan masyarakat sekitar sekolah. Yang kedua, jelaskan dan berikan contoh bagaimana hubungan pengelolaan sumber daya yang tepat akan membantu proses pembelajaran murid menjadi lebih berkualitas. Ketiga, berikan beberapa contoh bagaimana materi ini juga berhubungan dengan modul lainnya yang Anda dapatkan sebelumnya selama mengikuti pendidikan guru penggerak. Yang keempat, ceritakan pula bagaimana hubungan antara sebelum dan sesudah Anda mengikuti modul ini, serta pemikiran apa yang sudah berubah di diri Anda setelah Anda mengikuti proses pembelajaran dalam modul ini. Kesimpulan pemimpin pembelajaran dalam pengelolaan sumber daya. Menjadi seorang pemimpin pembelajaran dalam mengelola sumber daya merupakan individu yang mampu menggunakan pendekatan berbasis aset atau kekuatan dalam mengidentifikasi, mengelola, dan memanfaatkan aset yang ada di lingkungan sekolah dan sekitarnya. Mengoptimalkan sumber daya yang tersedia secara transparan, efektif, adil, dan bijaksana untuk dikembangkan potensinya yang mendukung proses pembelajaran yang berkualitas sehingga dapat memenuhi kebutuhan peserta didik berdasarkan bakat minat sesuai perkembangan zaman dan kodrat alam. Implementasi di kelas. Seorang guru dapat memanfaatkan teknologi seperti HP, proyektor, LCD, laptop untuk pembelajaran interaktif, meningkatkan keterampilan digital peserta didik melalui pembelajaran proyek berbasis aplikasi pendidikan, menggunakan sarana prasarana yang tersedia secara efektif dan efisien, mengoptimalkan kolaborasi guru dan murid dalam melaksanakan suatu kegiatan, mendorong murid untuk menggali kreativitasnya dan inovasi, berkolaborasi dengan rekan guru dan murid dalam melaksanakan kegiatan pembelajaran, berpihak pada peserta didik
berkualitas, aman, nyaman, dan menyenangkan. Implementasi di sekolah. Di sekolah terdapat perpustakaan yang dikelola sebagai pusat sumber belajar dengan memperbarui koleksi, menyiapkan ruang untuk kegiatan literasi membaca, menulis, dan diskusi. Memanfaatkan sarana dan prasarana sekolah secara efektif dan efisien dan optimal. Berkolaborasi dengan semua anggota komunitas sekolah. Memaksimalkan komunitas sekolah sesuai dengan visi misi bersama untuk meningkatkan kualitas serta kemajuan sekolah dengan dukungan sumber daya finansial untuk menunjang sekaligus memperlancar setiap kegiatan dan aktivitas yang direncanakan. Implementasi di lingkungan masyarakat. Bekerja sama dengan berbagai organisasi masyarakat, lembaga masyarakat, instansi pemerintah, komunitas lokal untuk program edukasi praktis seperti kegiatan proyek wawancara, pengamatan langsung, penelitian, pelatihan di lingkungan masyarakat dari muatan lokal untuk meningkatkan profesionalisme, memperkuat koneksi antara sekolah dan masyarakat, membangun hubungan dengan komunitas sekitar sekolah, berpartisipasi dalam pengembangan budaya lokal. Hubungan pengelolaan sumber daya dan kualitas pembelajaran. Dengan pengelolaan sumber daya yang tepat, optimal, dan maksimal akan membantu meningkatkan kualitas proses pembelajaran di kelas sehingga peserta didik menjadi lebih aktif dan dapat memenuhi kebutuhan sesuai perkembangan zaman dan kodrat alam. Jika setiap sumber daya yang ada akan dimanfaatkan secara efektif, efisien, adil, dan bijaksana, tentu akan mendukung proses pembelajaran yang berpihak pada peserta didik, seperti ruang kelas yang nyaman, alat peraga relevan, media pembelajaran yang bervariasi, penggunaan teknologi yang memadai, lebih mudah mengakses informasi melalui internet secara mandiri, dapat memperkaya pengetahuan, serta meningkatkan prestasi dan hasil belajar yang baik bagi peserta didik. Koneksi dengan modul-modul lain. Koneksi modul 3.2 dengan modul 1. Pendekatan pengembangan komunitas berbasis aset atau Asset Based Community Development dengan perubahan pola pikir atau mindset dan sikap serta tindakan positif, yaitu dengan bersikap aktif, terbuka, kritis dan kreatif, kolaboratif, optimis dan transparan dalam pengelolaan sumber daya. Penerapan modul ini dapat membantu sekolah dalam membangun ekosistem yang mampu merangsang pertumbuhan dan perkembangan peserta didik dengan pendekatan berbasis aset atau kekuatan yang dipelajari di modul 3.2 akan mendukung terciptanya pembelajaran yang berpihak pada siswa sehingga potensi siswa akan tergali secara maksimal sesuai bakat, minat, perkembangan zaman, dan kodrat alam. Gagasan pendidikan Ki Hajar Dewantara pada modul 1.1. Ing ngarso sung tulodo, pendidikan memberikan contoh dan teladan. In madio mangun karso, pendidik selalu berada di tengah, terus memulai membangkitkan semangat dan memotivasi. Dan tutwuri hadayani, pendidik selalu mendukung dan mendorong peserta didik untuk maju. Sejalan dengan modul 3.2, pengelolaan sumber daya berbasis kekuatan aset
dengan perubahan pola pikir atau mindset dan sikap serta tindakan positif, yaitu bersikap aktif, terbuka, kritis, dan kreatif, kolaboratif, optimis, serta transparan, sehingga pendidikan menjadi lebih relevan dan bermanfaat bagi peserta didik. Nilai dan peran guru penggerak modul 1.2. Dengan mempelajari modul 3.2 tentang pemimpin dalam pengelolaan sumber daya, mencerminkan sekaligus akan mendukung peran guru sebagai pemimpin pembelajaran, membawa perubahan yang proaktif, menciptakan lingkungan belajar yang kondusif, aman, nyaman, dan menyenangkan, yang akan mewujudkan pembelajaran berpihak pada peserta didik. Visi guru penggerak pada modul 1.3 dapat menciptakan ekosistem pendidikan yang mendukung perkembangan peserta didik. Hal ini sangat berhubungan dengan modul 3.2 tentang pemimpin dalam pengelolaan sumber daya yang baik, efektif, efisien, adil, bijaksana, dan transparan, akan membekali seorang guru untuk memanfaatkan aset yang ada di sekitarnya agar dapat mencapai visi yang direncanakan. Budaya positif modul 1.4. Dengan pengelolaan sumber daya yang efektif, efisien, optimal, adil, bijaksana, dan transparan, akan mendukung terciptanya budaya positif di lingkungan sekolah, di mana semua pihak dihargai dan diberdayakan agar dapat memenuhi kebutuhan peserta didik. Koneksi modul 3.2 dengan modul 2.1. Pembelajaran berdiferensiasi modul 2.1. Dalam mempelajari modul 3.2, pendekatan berbasis kekuatan aset akan membekali guru dalam mengidentifikasi aset-aset di sekitarnya dalam mendukung pelaksanaan pembelajaran berdiferensiasi yang ada pada modul 2.1. Melalui penyediaan berbagai sarana, peralatan, perlengkapan sesuai materi, dapat memenuhi kebutuhan belajar peserta didik yang beraneka ragam. Koneksi modul 3.2 dengan modul 2.2. Pembelajaran sosial dan emosional pada modul 2.2. Sebagai guru yang merupakan pemimpin pembelajaran dalam pengelolaan sumber daya, harus berada dalam kesadaran penuh dan menggunakan kompetensi sosial emosionalnya dalam memanfaatkan semua aset yang ada di sekitarnya. Pemimpin yang bijaksana, adil, dan transparan dalam mengelola sumber daya dapat mendukung pembelajaran sosial emosional dengan menciptakan lingkungan yang aman, nyaman, kondusif, dan menyenangkan, sehingga dapat melahirkan generasi emas yang memiliki sikap sosial emosional yang berkarakter baik. Koneksi modul 3.2 dengan modul 2.3. Coaching untuk supervisi akademik modul 2.3. Pengelolaan sumber daya berbasis kekuatan. Dengan mengidentifikasi aset, guru bisa menerapkan praktik coaching bersama dengan warga sekolah yang lainnya dalam mengoptimalkan sumber daya yang tersedia untuk meningkatkan proses pembelajaran yang berkualitas dan berpihak pada peserta didik. Koneksi modul 3.2 dengan modul 3.1.
pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan pada modul 3.1. Setelah mempelajari modul 3.2 tentang pemimpin dalam pengelolaan sumber daya, dapat mendukung peran seorang guru atau kepala sekolah untuk membuat suatu keputusan pada modul 3.1. Apalagi jika keputusan-keputusan itu berhubungan dengan beberapa aset yang dimiliki sekolah, baik aset biotik maupun abiotik. Pengelolaan sumber daya yang baik, adil, bijaksana, dan transparan dapat memastikan bahwa semua pihak, termasuk unsur yang paling penting yaitu peserta didik, dapat mengakses semua sumber daya yang tersedia dalam memenuhi kebutuhannya sesuai bakat, minat, perkembangan zaman, dan kodrat alam. Refleksi. Yang pertama, before. Pemahaman sebelum mempelajari modul 3.2. Sebelum mendapatkan materi modul 3.2, saya belum memahami tentang pendekatan-pendekatan berbasis kekuatan aset dengan 7 modal utama yang digunakan untuk merencanakan suatu kegiatan. Saya cenderung melihat bahwa sumber daya aset sebagai sesuatu yang tidak perlu diidentifikasi sebagai kekuatan untuk pengembangan pembelajaran di kelas. Refleksi yang kedua, after. Pemahaman setelah mempelajari modul 3.2 dengan pendekatan pengembangan komunitas berbasis aset atau asset based community development dapat mengubah pola pikir atau mindset dan sikap serta tindakan positif dalam pengelolaan sumber daya. Penerapan modul ini dapat membantu saya dan sekolah dalam membangun ekosistem yang mampu merangsang pertumbuhan dan perkembangan peserta didik. Saya menjadi paham tentang pendekatan-pendekatan yang digunakan untuk merencanakan suatu kegiatan, yakni pendekatan berbasis aset atau kekuatan dan pendekatan berbasis kekurangan. Saya dapat mengidentifikasi serta memahami 7 modal utama, yaitu modal manusia, modal fisik, modal lingkungan atau alam, modal sosial, modal agama dan budaya, modal finansial, dan modal politik, yang jika dimanfaatkan secara efektif, efisien, optimal, adil, bijaksana, dan transparan, maka dapat memenuhi kebutuhan peserta didik sesuai bakat, minat, perkembangan zaman, dan kodrat alam. Refleksi yang ketiga adalah perubahan. Perubahan diharapkan dapat terjadi dengan pemahaman yang diperoleh. Saya menjadi lebih kreatif dan proaktif dalam mengelola sumber daya untuk membawa perubahan positif di komunitas sekolah. Menjadi seorang pemimpin lebih baik menggunakan pendekatan berbasis kekuatan aset dalam mengambil suatu keputusan atau merencanakan kegiatan atau program. Saya sebagai guru yang merupakan aset utama harus memiliki kemampuan dan kreativitas dalam mengelola sumber daya yang tersedia untuk menciptakan pembelajaran yang berkualitas, menggunakan pendekatan berbasis aset dalam mengambil suatu keputusan atau merencanakan kegiatan atau program. Menjadi manajer dalam mengoptimalkan potensi yang ada, baik potensi dari aset biotik maupun abiotik yang ada di sekitar kita yang dapat digunakan untuk mendukung proses pembelajaran, yaitu guru merdeka, murid bahagia, di mana kebutuhannya terpenuhi sehingga dapat melahirkan generasi emas.
Salam dan bahagia, salam guru penggerak. Kita terus bergerak dan menggerakkan, tetapi jangan lupa merintis, menumbuhkan, dan yang paling penting adalah merawat. Salam sehat, salam sukses, salam hormat. Tuhan pasti akan memberi jalan, ruang, waktu, serta tempat bagi siapa saja yang punya rencana dan niat baik. Sekian dan terima kasih.